warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herni Suyanti dalam acara Bincang Pagi. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Indah Wijayanti. Selamat pagi Mbak Indah Wijayanti. Mbak Herni. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Herni sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Ya. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai perkembangan kognitif, emosional, sosial pada siswa. Nah, begini Mbak, jadi saya itu pernah menemukan siswa kelas 3 SD usia 8 atau 9 tahun, dia itu mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Sudah kelas 3 SD, dia itu belum bisa membaca lancar. Nah, kira-kira dari kasus tersebut sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi kok bisa anak tersebut mengalami kesulitan belajar membacanya? Gimana itu Mbak? Memang membaca itu sangat diperlukan ya untuk anak-anak untuk bisa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jadi faktor penyebab yang bisa saja menjadi penyebab terjadinya anak-anak kurang lancar atau belum bisa membaca itu karena kurangnya minat dari anak tersebut. Nah, minat membaca itu ada dua faktor. Yang pertama minat faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi siswa itu hanya belajar membaca jika disuruh oleh orang tua atau gurunya saja. Jadi kalau misalkan anak itu sendiri, itu ya sudah malas belajar karena tidak ada yang menyuruhnya untuk belajar membaca. Selain itu, juga karena anak tersebut kurang konsentrasi dalam belajar. Anak tersebut tidak mudah fokus belajar di rumah maupun di kelas. Tapi bisa juga anak tersebut mengalami disleksi atau kesulitan membaca. Seperti itu Mbak Herni. Jadi itu memang faktornya itu bisa dari anak itu sendiri, tapi bisa jadi dari luar bisa dari luar. Nah, dari kasus tersebut kira-kira itu bagaimana ya solusinya atau jalan keluar, penyelesaiannya itu gimana untuk menghadapi supaya anak ini bisa lebih meningkat lagi membacanya, yang belum lancar menjadi lancar. Itu strategi-strategi apa? Nah, membaca itu kan berkaitan dengan kognitif siswa. Di sini kognitif itu berkaitan dengan teori kognitifnya Jack Biase yang menyatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu bertambah seiring dengan pertumbuhan anak tersebut. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami perkembangan kognitif anak. Nah, biasanya anak usia kelas 3 itu kan biasanya usianya 8 sampai 9 tahun. Kita harus bisa memahami perkembangan anak tersebut. Bisa juga solusi yang bisa ditawarkan atau bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu bisa juga dengan mengajari anak atau kita dapat melakukan diagnosis terlebih dahulu kepada anak itu. Sejauh mana kemampuan anak tersebut membacanya, atau anak tersebut sudah paham huruf atau belum, terus suku katanya sudah lancar atau belum. Nah, jika kita lancar, kita baru mengajari anak tersebut membaca sebuah kalimat. Atau bisa juga menggunakan buku cerita yang bergambar. Iya.
anak-anak itu kan kelas 3 rendah itu kan biasanya lebih tertarik membaca atau mempelajari sebuah materi jika terdapat gambar yang menarik. Iya, iya, biasanya mereka karena gambarnya bagus jadi tertarik kayak gitu ya. Lebih senang lah. Jadi kita harus memfasilitasi itu, Iya, sekolah harus bisa benar. memfasilitasinya ya. Tapi selain misalnya kayak itu kan kayak buku yang bergambar menarik, tapi kita bisa menggunakan misalnya dengan benda konkret kayak gitu ya. Misalnya karena ini mungkin membacanya belum lancar, hanya baru bisa mengenal huruf, mungkin kita menggunakan kayak misalnya kartu kata, gitu ya, kartu kata supaya untuk lebih mudah untuk membaca suku kata dulu, terus kata, kalimat, begitu ya Mbak ya. Iya, berarti ini memang anak itu kan perkembangannya berbeda-beda ya, jadi harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Sebagai guru memang harus mengakomodir ya setiap kebutuhan belajarnya. Karena guru juga seorang fasilitator. Oke, Mbak, selain kasus tersebut ya, saya juga menjumpai jadi ini tapi terjadi bukan di kelas 3 ya. Bukan. Kelas tinggi itu kelas 5. Jadi ada siswa kelas 5, dia itu apa ya? Jadi anak tersebut itu sering sekali bolos atau jarang masuk ke sekolah, dan dia sudah guru itu ya, guru kelasnya sampai kepala sekolahnya itu sudah bolak-balik ya untuk mengajak anak tersebut supaya menjadi rajin ya. Nah, yang menimbulkan pertanyaan itu sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak tersebut, yang mempengaruhi anak tersebut, faktornya itu apa? Kok anak jarang berangkat sekolah itu gimana kira-kira? Anak jarang berangkat ke sekolah. Jadi sebagai pendidik ya khususnya, itu jangan langsung menghakimi, oh ini anaknya mungkin malas atau bagaimana karena jarang atau hampir tidak pernah berangkat ke sekolah. Kita harus tahu dulu penyebab anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Bisa saja karena lingkungan dari anak tersebut. Orang tuanya sibuk bekerja sehingga anak tersebut kurang mendapat perhatian dari ibunya. Sehingga malas karena ibunya sibuk bekerja, aku tidak ada yang memperhatikan. Ya, mungkin karena kurang perhatian terus jadi tidak berangkat sekolah kayak gitu ya. Nah, untuk mengatasinya itu bagaimana? Karena anak kan sudah gurunya sudah mengetahui atau mendiagnosis apa sih permasalahannya itu apa ya, supaya nanti penanganannya juga sesuai ya, karena gurunya mungkin sudah tahu, oh ini faktornya karena dia minder atau karena dia itu tidak suka dengan gurunya, mungkin gurunya galak, atau karena faktornya mungkin dia dirundung oleh teman-temannya, dibully atau diganggu. Nah, ini yang terjadi pada siswa ini kan minder ya. Iya. Nah, kira-kira itu bagaimana ya supaya anak itu bisa menjadi lebih percaya diri, terus percaya dirinya meningkat, terus dia bisa lebih rajin lagi sekolahnya. Itu gimana caranya? Kalau dari solusinya ini ya, untuk faktor internalnya sendiri kan tadi mungkin merasa kurang nyaman berada di sekolah, atau mungkin merasa minder karena ketinggalan atau ketinggal belajar dengan teman-temannya. Itu kita bisa memotivasi anak itu, memberikan dukungan yang positif bahwa sekolah itu penting untuk masa depan anak tersebut. Seorang guru itu juga bisa memberikan pujian. Iya, pujian itu penting sekali ya. Iya, bahwa memberikan, oh ini kamu pintar ini gitu, atau kamu kan punya keterampilan apa, nanti kan motivasi dari anak tersebut meningkat. Iya, bisa dia diberi pujian, akhirnya dia menjadi lebih percaya diri. Nah, terus bisa lebih semangat lagi dalam berangkat sekolah ya. Berarti
itu kayak teorinya ini ya, sesuai dengan teorinya Erikson gitu ya, tentang anak. psikososial. Iya, jadi kalau minder itu ya harus di bagaimana penanganannya gitu. Harus bagaimana. Jadi kan selain dari internal itu juga bisa dari faktor eksternalnya sendiri solusinya. Guru atau pihak sekolah itu bisa bekerja sama dengan orang tua memberikan support dan dukungan kepada anak tersebut. Iya, jadi sebagai guru ya pihak sekolah selalu berkomunikasi, menjalin hubungan baik dengan wali murid seperti itu ya. Iya. Begitu ya tadi bincang-bincang kita ya mengenai tentang perkembangan atau masalah perkembangan kognitif, sosial, emosional pada anak SD ya. Nah, mudah-mudahan dari tadi yang sudah kita obrolkan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampailah kita pada akhir dari perjumpaan kita hari ini. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya sebagai host mohon undur diri ya, semoga acara ini bisa bermanfaat ya. Sebagai guru tentunya kita harus lebih kompeten ya untuk meningkatkan pendidikan yang ada di negara Indonesia ini. Tentunya dengan cara memberikan atau melakukan rancangan pembelajaran yang sesuai sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran bisa tercapai, tentunya dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya, kebutuhan belajar siswa yang beragam, berbeda-beda itu bisa diakomodir gitu ya Bu ya. Nah, begitu saja hanya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.